Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa lagi dalam lintas berita Magota edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita awali informasi dari RRI Manado. Momentum perayaan 5 tahun Komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan karena setiap hidup berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental, sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik. KCBD, kamu tidak sendiri, kamu berharga. Momentum perayaan 5 tahun Komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD dimaknai melalui kegiatan konseling gratis bertema Bicarakan Kami Mendengarkan karena setiap hidup berharga. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap meningkatnya isu kesehatan mental di tengah masyarakat, sekaligus upaya mendekatkan layanan pendampingan psikologis kepada publik. Founder KCBD sekaligus praktisi psikolog klinis Hana Monare mengatakan, kegiatan ini menjadi cara komunitas untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya mereka yang sedang berjuang menghadapi persoalan kesehatan mental. Karena kami ingin lebih dekat lagi dengan sahabat KCBD yang kami biasa sapa. Kami ingin lebih dekat lagi dengan mereka yang lagi berjuang dengan kesehatan mental. Mungkin belum sampai di isu yang selesai, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa saat ini saya butuh bantuan. Saya dalam kondisi secara mental lagi tidak baik-baik saja. Ya, dan kami ingin membantu mereka mulai belajar screening dengan diri mereka. Mereka punya kesadaran bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Mereka juga berhak untuk didampingi oleh profesional seperti psikolog klinis dan juga teman-teman konselor yang ada di Komunitas Cegah Bunuh Diri, memvalidasi apa yang mereka rasakan sehingga konseling gratis ini bisa menjadi ruang nyaman untuk mereka berbagi. Kami mendengarkan dan kami hadir. Mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Kehadiran Komunitas Cegah Bunuh Diri atau KCBD yang konsisten bergerak di bidang kesehatan mental mendapat perhatian dari Pendeta Gemim Sion Malalayang, Pendeta Mayfira Tanor. Menurut Pendeta Mayfira, isu kesehatan mental perlu mendapat perhatian serius, khususnya di Sulawesi Utara yang dinilai masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung layanan kesehatan mental. Kesehatan mental kan sudah jadi isu yang terus memang diperhatikan secara serius di tanah kalau di Sulawesi Utara. Untuk kesehatan mental, fasilitas yang menunjang itu masih terbatas. KCBD salah satu yang punya sarana untuk dan di sini saya lihat yang terlibat di dalam KCBD itu orang-orang yang sudah juga profesional. Kebetulan saya juga beberapa kali dipanggil untuk terlibat dalam kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani ya, karena saya sebagai kapasitas sebagai pendeta, sehingga ketika melihat secara langsung saya sangat kata dari mereka ada dari Jensaki sebagai anak ibu luar biasa perubahannya. Dan juga saya memang mengambil, saya bukan psikolog ya, saya mengambil lebih kepada pendekatan pastoral counseling. Jadi bagaimana juga kami sebagai pendeta bisa secara terjun langsung untuk terlibat dalam komunitas ini supaya dijemur juga ini bisa dilakukan. Maka masalah kesehatan mental itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau jadi cepat terutama akan remaja ya. Jadi sangat membantu sekali KCBD ini. Perjalanan KCBD selama 5 tahun menyimpan banyak cerita dan pengalaman bermakna. Ia menilai kehadiran komunitas ini telah membantu orang-orang yang sempat berada di titik terendah kehidupan agar tetap bertahan. Diana Masih melaporkan.
Informasi selanjutnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara gelar pelatihan rescue dan survival di Tangkoko. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sulawesi Utara menggelar pelatihan rescue dan survival bagi personil Polairut selama 3 hari di kawasan Batu Putih, Tangkoko. Dir Polair Polda Sulut Bayu Aji Yuda Prajas mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi situasi darurat, bencana maupun operasi pencarian dan pertolongan. Latihan ini untuk melihat stamina personil dan mempersiapkan mereka agar siap menghadapi segala situasi, termasuk keadaan bencana ataupun operasi search and rescue. Sebanyak 194 personil mengikuti pelatihan yang mencakup berbagai materi penyelamatan dasar dan kemampuan bertahan hidup. Pada hari pertama, peserta diberikan pelatihan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan maupun musibah, seperti penanganan serangan jantung, patah tulang, hingga basic life support atau kemampuan bertahan hidup dasar. Pelatihan peningkatan kemampuan dalam hal search and rescue bagi personil di Polairut kita laksanakan selama 3 hari di Batu Putih, Tangkoko, itu dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Pelatihannya antara lain adalah perjalanan dengan melihat stamina mereka, kemudian kita seolah-olah siap menghadapi segala sesuatu dan siap siaga dalam menghadapi bencana ataupun keadaan search and rescue. Jadi di sana dalam 1 hari pertama kita melaksanakan bersama kurang lebih 194 personil. Di sana kita melatihkan kemampuan-kemampuan penyelamatan pertama pada orang kecelakaan ataupun musibah seperti jantung maupun yang lainnya, patah tulang. Jadi BHD, bertahan hidup. Kemudian melaksanakan peralatan khusus yang untuk keselamatan seperti pemadam kebakaran dan alat pemotong dan pencungkil besi. Jadi selain itu juga kita melaksanakan survival di hutan, survival di laut, dan cara pertolongan membawa korban kecelakaan di laut. Bayu Aji menegaskan kegiatan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis personil, tetapi juga memperkuat soliditas internal di lingkungan Polairut Polda Sulawesi Utara. Meiki Kodoati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Dari RRI Manado, selanjutnya kita beralih ke RRI Gorontalo. Ketersediaan stok darah di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelayanan medis di rumah sakit. Kebutuhan kantong darah di Provinsi Gorontalo terus menjadi perhatian bersama seiring tingginya permintaan darah untuk pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo bersama unit transfusi darah Kota Gorontalo terus berupaya memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Hingga tahun 2026, ribuan kantong darah berhasil dihimpun untuk membantu pelayanan medis di berbagai rumah sakit. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Leisyawati Ali, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dalam penyediaan stok darah di Gorontalo. Tahun 2020 kemarin, alhamdulillah untuk Provinsi Gorontalo, khususnya di unit transfusi darah Kota Gorontalo itu menghasilkan kurang lebih hampir 11.000 kantong darah, di mana di 11.000 kantong darah itu ada kontribusi dari PMI Provinsi Gorontalo kurang lebih 4.446 kantong darah. Jadi memang PMI Provinsi Gorontalo ini sampai dengan saat ini belum memiliki unit transfusi darah, akan tetapi kami terus berkolaborasi dengan UTD Kota untuk dapat mensuplai ya kebutuhan darah bagi masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Tenaga medis menilai kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor darah rutin masih perlu terus ditingkatkan. Dokter Rumah Sakit Alwi Sabu, Dr. Ucok Lubis menilai kampanye donor darah perlu dilakukan lebih luas agar semakin banyak masyarakat yang terlibat sebagai pendonor sukarela. Dalam konteks kekurangan stok darah ya, jadi kita perlu
lakukan kampanye lebih masif lagi soal donor darah ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi ini masalah darah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita perluas lagi cakupan dari para pendonor ini, ya, baik dari pihak pemerintah, swasta, masyarakat. Karena darah ini sangat penting dalam salah satu komponen krusial dalam pelayanan medis, dan satu kantong darah bisa menyelamatkan banyak. Ketersediaan darah dinilai menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. PMI Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat guna menjaga ketersediaan stok darah di daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Dari Gorontalo kita menuju ke RRI Tahuna. Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Sangihe, bukti nyata negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Penyerahan hewan kurban memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara penyerahan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid At-Taqwa Kendar 2, Senin 25 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan terus memperhatikan rakyat tanpa membedakan wilayah maupun letak geografis. Tungari menegaskan bantuan hewan kurban bukan semata-mata tentang penyerahan sapi kurban, tetapi juga menjadi simbol untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama masyarakat. Perhatian ini tentu memiliki arti bagi masyarakat perbatasan utara NKRI karena menunjukkan bahwa negara hadir dan terus memperhatikan seluruh rakyat tanpa membedakan wilayah maupun jarak geografis. Bantuan ini bukan semata tentang hewan kurban, melainkan tentang mempererat ikatan tali persaudaraan, mempererat solidaritas sosial, dan memastikan bahwa sukacita Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebahagiaan serta memastikan perayaan Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan. Dari Tahuna kita menuju ke Talaut. Dinas Perhubungan Talaut imbau transportasi laut antar pulau tidak beroperasi saat cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leidah Dahlan, mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi. Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat Badan Bencana Daerah. Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim. Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, di antaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi yang mendengarkan hari ini Kamis 28 Mei 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.